Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Perkenalkan, nama saya Ahza Anaki Zulkarnain dengan NIM 2210913310031. Jadi izinkan saya di sini untuk menjelaskan dan memaparkan materi tentang topik dan tesis mata kuliah Bahasa Indonesia. Jadi topik dan tesis yang saya angkat, topiknya yaitu tentang kesehatan dengan judul Keselamatan dan Kesehatan Kerja Perawat di Rumah Sakit dalam Penanganan Pasien COVID-19, dengan tesis yang pertama yaitu penjabaran dan penjelasan tentang K3, yang kedua tentang faktor hubungan tingkat kejadian kelelahan yang terjadi di rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Yang ketiga, faktor yang berhubungan dengan tingkat kecemasan keperawatan dalam penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Yang keempat, hubungan faktor penyebab hubungan kecelakaan kerja dengan perilaku kerja keperawatan di rumah sakit. Yang kelima, yaitu langkah-langkah penanganan dalam keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit. Yang keenam, yaitu manfaat dari keselamatan dan kesehatan kerja di rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang apa itu K3, penjabaran dan penjelasan tentang K3. K3 yaitu penerapan sistem keselamatan dan kesehatan kerja. K3 dalam pasal 1 ayat 2 bahwa K3 merupakan segala bentuk kegiatan yang bertujuan memberikan jaminan perlindungan atas keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, baik dari kecelakaan ataupun penyakit ketika sedang beraktivitas kerja. Itu merupakan penjabaran dan pemaparan apa itu tentang K3. Yang kedua, yaitu tentang faktor yang berhubungan dengan kejadian kelelahan keperawatan di rumah sakit dalam penanganan pasien COVID-19. Yang kita tahu, selama pandemi ini banyak sekali terjadi para perawat yang mengalami kelelahan dalam melaksanakan tugas, dalam menjalani dan mengerjakan tugas sebagai perawat dalam penanganan pasien COVID-19. Hal-hal tersebut akhirnya mengganggu dalam keselamatan dan kesehatan kerja para perawat saat melakukan dan penanganan pasien COVID-19. Banyak hal itu terjadi karena kelelahan, bisa jadi karena banyaknya pasien yang ditangani. Bisa jadi pada saat bulan-bulan yang lalu, penumpukan banyak sekali orang yang terpapar. Akhirnya tenaga kerja, para perawat harus lebih ekstra dalam penanganan. Akhirnya banyak terjadi kelelahan. Seperti itu. Poin yang kedua. Yang ketiga, faktor tentang tingkat kecemasan para perawat dalam penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Tingkat kecemasan karena apa? Tingkat kecemasan itu hadir dari data yang saya kumpulkan, yaitu karena ada beberapa rumah sakit yang penanganannya tuh kurang ekstrim. Kurang lengkapnya APD, terus banyak yang menumpuk orang-orang yang terpapar COVID-19. Akhirnya tingkat kecemasan, anxiety yang lahir, yang muncul dari diri perawat itu akhirnya meningkat. Mungkin dari rekan kerjanya yang terpapar juga dalam penanganan COVID-19, sama-sama menangani tapi perawat tersebut terpapar COVID-19, sehingga kecemasan itu yang terjadi. Nah, itu poin yang ketiga. Terus yang keempat, hubungan kerja perawat nih, perilaku kerja dengan dampak kerjanya. Hubungannya apa? Nah, hubungannya seperti ini. Contoh, dalam hal sarana dan prasarana, semisal sarana dan prasarana misalnya nih, kurangnya ruangan di rumah sakit tersebut akhirnya menyebabkan para perawat kebingungan, perilaku kerjanya berubah, kebingungan karena dalam penanganan ini seperti apa, dengan membludaknya para pasien yang terpapar COVID-19 sehingga membingungkan para perawat seperti itu. Nah, itu yang keempat. Terus yang kelima, kita bakalan membahas nih langkah-langkah penanganan untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja agar tidak terjadi kelelahan, tingkat kecemasan, bahkan hubungan kerja nih, hubungan kerja perawat dengan dampak kerjanya seperti apa. Yaitu langkah-langkah penanganannya agar semua itu terkurang, bahkan bisa
memperbaiki yang ada, yang pertama kita bisa mengadakan adanya APD di tempat kerja. Nah, dengan ada APD, kita otomatis yang pertama nih bakalan mengurangi dan menghilangkan tingkat kecemasan yang terjadi. Dan APD lengkap, akhirnya perawat dengan berani menangani, tingkat kecemasan berkurang. Mendatangi pasien terpapar COVID-19, mendatangi pasien yang lain, bahkan dengan pasien yang tidak kena COVID-19 pun merasa aman, apalagi dengan menggunakan APD tersebut. Nah, itu yang pertama, itu mengurangi dari tingkat kecemasan. Yang kedua, langkah-langkahnya adanya buku penggunaan, buku petunjuk nih, penggunaan alat atau isyarat bahaya. Tujuannya apa? Dengan buku panduan, petunjuk penggunaan alat, akhirnya tingkat kecemasan para perawat pun berkurang, dalam artian mereka memiliki guidance atau petunjuk dalam melakukan prosedur tersebut. Oh, sepertinya kita melakukan A dengan petunjuk A, misal seperti itu. Itu yang merupakan langkah kedua. Yang ketiga, adanya peraturan pembagian tugas. Nah, ini yang penting. Dengan adanya peraturan pembagian tugas dan tanggung jawab, itu akan mengurangi yang namanya kelelahan dalam penanganan pasien COVID-19 di rumah sakit. Dan mungkin dengan kasus yang kita dengar, banyak yang membludak pasien COVID-19, akhirnya banyak perawat yang kelelahan. Itu karena apa? Faktor yang pertama, karena kurangnya pembagian tugas dan juga kurangnya tenaga kerja. Karena dari perawat sendiri ada juga yang terpapar COVID-19. Kurangnya pekerja dan akhirnya mengganggu di pembagian tugas. Jadwalnya berubah karena banyak perawat yang terpapar juga. Nah, dengan adanya peraturan, mungkin dengan open recruitment, dengan menarik tenaga kerja baru, merombak sistem kerja, mungkin dibagi shift, misalnya dari jam 9 pagi sampai jam 12, per 3 jam atau seperti apa, itu untuk mengurangi tingkat kelelahan kepada perawat dalam penanganan pasien COVID-19. Itu poin yang ketiga langkah. Yang keempat, itu adanya tempat kerja yang aman sesuai standar SSLK, yaitu syarat-syarat lingkungan kerja. Yaitu amannya misalnya seperti di rumah sakit dibedakan nih, oh ini wilayah yang orang-orang terpapar COVID-19, di sini wilayah orang-orang yang tidak terpapar COVID-19, dan juga harus melakukan protokol kesehatan, memakai masker, mencuci tangan, dan memakai hand sanitizer, seperti itu. Nah, itu merupakan hal-hal yang bisa menunjang untuk mengurangi rasa tingkat kecemasan, karena tempat-tempatnya sudah dibedakan, sudah tidak lagi perlu menimbulkan rasa cemas terhadap perawat dan juga terhadap orang-orang yang berdatangan tapi yang tidak terpapar oleh COVID-19 ke rumah sakit. Terus yang kelima, adanya penunjang kesehatan jasmani dan rohani di tempat kerja. Nah, itu sangat penting. Jasmani dalam artian seperti apa? Misalnya mengadakan senam. Intinya di sisi lain untuk kesehatan juga refreshing bagi para tenaga kerja yang setiap hari berhadapan dengan para pasien. Mereka juga memerlukan refreshing dengan senam tersebut atau mungkin zumba apa segala macam hal tersebut. Dan juga dalam rohani, itu juga penting untuk kesehatan rohani kita. Mungkin bisa diadakan dengan pengajian sesuai dengan agama masing-masing. Misalnya yang Islam dengan pengajian rutinan, misalnya sebulan sekali untuk mengecharge iman, seperti itu. Terus yang keenam, adanya sarana dan prasarana yang lengkap di tempat kerja. Nah, ini sangat penting. Ini yang bakalan mengurangi tingkat kelelahan dan tingkat kecemasan. Karena kalau sarana prasarana kurang, otomatis perawat bakalan kewalahan dan bingung bagaimana menangani apabila nih pasien COVID-19 itu membludak. Misalnya kekurangan ruangan, otomatis perlu effort lagi para perawat untuk menanganinya. Bahkan bingung, otomatis mereka cemas dan bahkan kelelahan karena yang mereka tangani itu banyak. Nah, itu dari segi sarana dan prasarana. Terus yang ketujuh, adanya kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan. Nah, ini yang penting. Kita harus sama-sama sadar dan menjaga. Oh, seperti ini pola hidup sehat. Di pandemi COVID-19 kita harus bisa berdampingan dengan yang namanya new normal. Kita harus pakai masker kemana saja, terus menggunakan hand sanitizer, mencuci tangan, apa segala macam, menjaga jarak. Hal-hal seperti itu yang kita harus tanamkan kesadaran kepada terutama para tenaga kerja untuk menjaga pola hidup sehat. Menjaga pola makannya, karena kalau pola makan terganggu otomatis bakal mengganggu terhadap fisik dan akhirnya berdampak kepada pekerjaan. Seperti itu. Intinya perlu menanamkan kesadaran dalam menjaga keselamatan dan kesehatan. Terus yang kedelapan nih, yang terakhir, yaitu penting adanya pendidikan dan pelatihan tentang K3. K3 tadi apa? Keselamatan dan kesehatan dalam kerja. Nah, kesehatan dan keselamatan kerja. Itu penting sekali edukasinya untuk membimbing serta memberitahu, mengedukasi bukan hanya kepada perawat, kepada orang lain pun bisa yang bekerja untuk bisa mengkondisikan dirinya seperti apa. Setiap kita itu memiliki porsi kita masing-masing dalam tingkat kesehatannya seperti apa, keselamatannya seperti apa. Kita memerlukan itu untuk membentengi diri kita agar kita
tidak sakit, atau kita mungkin tidak mengalami kecelakaan. Itu pentingnya edukasi tentang K3. Terus poin yang keenam, ini yang terakhir. Tadi kita sudah selesai bahas tentang langkah-langkah, terus poin keenam, manfaat K3 bagi pekerja. Yang pertama yaitu di lingkungan internal perusahaan, karyawan tuh dapat memahami bahaya-bahaya. Dengan adanya K3, otomatis kita belajar, oh bahayanya seperti ini nih. Dengan kita mempelajari, kita dapat memahami, oh bahayanya seperti ini. Dan juga resiko pekerjaannya berkurang. Karena kita telah mengetahui apa-apa saja yang untuk menjaga keselamatan dan kesehatan kerja. Terus mencegah terjadinya kecelakaan kerja, dan bertindak dalam situasi darurat, serta melaksanakan hal-hal baik dan kewajibannya yang berkaitan dengan peraturan K3. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi saya. Semoga dapat bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.